Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kita tadi terputus membahas soal money politik. Kang Aceh, Bang Putra, di lapangan masih terasa tidak ada tekanan money politik? Iya, ada kekhawatiran ya soal money politik. Itu yang sebetulnya saya sebagai caleg yang sudah ketiga kalinya maju gitu ya, merasakan suasana di mana money politik itu seperti budaya politik yang sangat kuat di masyarakat. Terutama kita lihat misalnya, kan pemilihan lurah atau kepala desa, ya kalau di Jakarta saya kira nggak ada ya, tapi kalau misalnya di beberapa daerah di daerah-daerah seperti rural itu terjadi begitu. Pilkada juga kan semangat begitu juga sangat kuat gitu. Nah dalam pileg itu semangat seperti itu sangat kuat, terutama saya kira ya caleg-caleg di tingkat kabupaten, kota, kemudian tingkat provinsi gitu ya, itu seperti riuh sekali dengan isu soal itu. Berapa uang yang akan dikeluarkan. Nah, kalau contoh dari pengalaman pribadi Kang Aceh sendiri yang dirasakan, apa ada desakan atau ada permintaan? Kalau itu setiap saat kita turun ke masyarakat ya, selalu masyarakat setidaknya mereka apa yang mau kita berikan terhadap mereka itu selalu juga kan ada perasaan. Secara gamblang dikatakan. Ada beberapa, misalnya kalau kita kunjungan ke salah satu pengajian begitu ya, kan mereka akan tunjukkan ke kita ini pengajian majelisnya atau aulanya sudah mulai rusak gitu ya. Oh, itu kode berarti? Menurut saya itu kode yang harus dimengerti oleh kita. Kalau kita tidak mengerti itu mereka pasti akan bertanya-tanya juga, ini kok nggak ngerti-ngerti. Jadi hal-hal semacam itu. Bagaimana ya, cara menyikapi kode-kode seperti itu? Kalau misalnya saya bisa salurkan mereka pada misalnya bantuan-bantuan tertentu ya kita akan salurkan begitu. Tetapi kalau misalnya kita bilang bahwa ini bagian dari money politik, kita sampaikan saya tidak bisa membantu karena menurut kode etik caleg kita tidak boleh melakukan itu. Tetapi kalau nanti saya bantu, tentu tidak seterbuka misalnya dalam pertemuan ini gitu. Juga banyak tim kita juga yang bilang, Kang Aceh ini kita harus main di akhir nih. Kalau nggak main di akhir habis. Main di akhir tuh maksudnya serangan fajar di akhiran. Okay. Itu fenomena yang menurut saya juga lumrah. Tapi saya sampaikan bahwa kita tidak main dengan cara begitu. Berani mengatakan seperti itu kepada pemilih. Tidak takut akan kehilangan suara. Ya, konsekuensi yang harus kita terima kalau kita mau bermain bersih ya memang harus begitu. Tapi tentu Mbak Tas, saya merasakan bahwa kita harus sampaikan ya, apakah ada jaminan bahwa kalau kita tidak melakukan itu juga kita nggak lolos. Ya. Pertama itu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan Bang Putra ya, kita ngelihat kan dalam 1 minggu terakhir sebelum pemilihan, itu kan ada kasus salah satu caleg partai kami yang kena oleh KPK ya. Kemudian juga beberapa yang dilakukan OTT terhadap caleg yang bermain uang. Sebetulnya terus terang saja buat saya itu melegakan. Melegakan kenapa? Karena itu yang menjadi adjustment saya. Ketika misalnya ada beberapa konstituen kita yang bilang, Kang kok nggak main? Oh, saya bilang, Anda tahu sendiri. Baru saja tertangkap begitu ya? Baru saja orang tertangkap. Jadi sebetulnya ini menjadi dorongan moral juga gitu ya. Bahwa bisa menjadi perisai begitu ya? Menjadi perisai buat kita jangan melakukan itu. Kalau Anda ini ya silakan, kalau enggak ya sudah. Gitu. Oke, Bang Putra mungkin bisa cerita pengalaman pribadi, ada tidak tekanan money politik? Jadi money politik yang terjadi itu bukan seperti yang selalu kita beritakan siapin ribuan amplop, bagi-bagi uang, nggak selalu kayak gitu. Money politik itu lebih kepada budaya transaksional. Budaya transaksional misalnya caleg kasih apa supaya kami bisa memilih. Bentuknya bisa macam-macam, bisa sembako, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk yang lain-lain lah. Kalau kaos itu udah kewajiban, itu bukan money politik. Itu nggak termasuk itu nggak termasuk dari itu udah wajib ngasih kaos. Bang Putra itu, ya. melakukan itu tidak? Nah kalau kita dalam hal kaos sudah pasti kita kasih ya, dan kaosnya itu jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Kalau merchandising juga kita juga kasih, tapi untuk ala kadarnya, sekedarnya. Yang paling penting buat saya yang ditemukan, dan memang ini betul Tasya, ini menjadi tantangan yang sangat berat buat kita caleg yang ingin melakukan edukasi juga, itu adalah kita betul-betul datang ke sana, kita jabat tantangan dengan mereka satu persatu, dan kita lihat mata mereka dan kita yakin dia akan memilih kita, lalu kita melakukan orasi. Orasi artinya kita menyampaikan pandangan, visi dan misi program kerja kita, lalu ada tanya jawab,
lalu kita foto bareng, lalu itu selesai. Rundown saya selalu kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada rundown, bahkan kalau saya lagi datang, itu tidak ada bagi-bagi kaos. Gitu loh, karena saya tidak mau confuse. Orang jadi mikir ini putranya didengerin, visinya dia dan partainya, atau kaosnya. Jadi saya tidak mau ada bagi-bagi kaos, bagi-bagi kartu nama selama saya ada di sana, supaya mereka fokus. Tapi tahu dari mana dengan rundown seperti itu, orasi, jabat tangan, foto, kemudian mereka akan memilih? Dari matanya. Oke. Dari matanya, dari jabatan tangannya. Kalau di lapangan kita tahu, kita firm kalau mereka ini. Ya, jadi kita firm di situ. Saya yakin, saya udah sekitar minimal 15.000 tangan saya salam. 400 rumah sudah saya datengin. Itu yang saya nggak pernah bikin acara sendiri loh. Oke. Saya hampir tidak pernah bikin acara sendiri. Dan itu tidak ada tantangan bahwa pemilih yang dihadapi Bang Putra itu adalah pemilih dari pemilih calon presiden yang lain atau dari partai lain atau bahkan dari partai yang sama, tetapi kemudian saya pilih siapa ya? Ada banyak sekali. Jadi bagaimana meyakinkannya? Kayak yang paling berat itu adalah tim saya. Jadi tim sukses saya yang di lapangan ketika saya belum datang atau setelah saya sudah pergi, baru mereka diganggu. Ini cuma ngomong doang nih, nggak ada apa-apa nih, ya kan? Oh ini rusak nih di sini. Kalau sama saya banyak kan agak jaim, agak nggak mau ngomong mereka, nggak mau cerita, gengsi juga atau takut ditolak atau apa segala. Tapi begitu saya belum pergi atau saya belum datang, nggak semuanya sih, itu mulai nanya, ini cuma datang doang. Nah, Dan bagaimana menghadapinya seperti itu? Biasanya supaya tidak memberatkan, kalau saya datang ke satu tempat, ya mereka ada acara, kalau boleh makanannya dari saya. Ya kan, tehnya, kopinya, makanan dari saya, supaya nggak memberatkan yang punya rumah. Itu aja. Jadi kita hadirkan itu supaya tidak memberatkan, dan juga setelah itu ya, nah seperti yang Kang Aci bilang tadi, saya pada last minute sampai detik-detik terakhir saya mengatakan jangan transaksional. Bahkan ada yang bilang, Pak Putra bisa nggak ngasih 50 kursi buat pertemuan kami? Oh bisa, tapi setelah pemilu boleh nggak? Dan saya nggak lihat TPS kamu milih saya apa enggak. Kita jangan jadi akhirnya saya menciptakan orang-orang yang ada di sekitar saya itu menjadi orang-orang yang bercerita bahwa transaksional itu nggak benar. Efek positifnya apa? Setelah kita berjibaku, saya kumpulkan lagi tim saya, secara terpisah saya sampaikan, kita memang tidak punya duit, kita memang tidak punya barang. Tapi buat teman-teman yang beragama Islam, sebentar lagi Ramadan, buat teman-teman yang beragama non-Muslim, nanti mungkin di saat perayaannya, artinya bisa bercerita. Bisa bercerita bahwa kita itu tidak menggunakan uang di dalam kita berpolitik. Kan menjadi cerita yang positif. Dan buktinya ada, kebanggaan. Jadi nggak bisa kasih uang, nggak bisa kasih barang, bisa kasih cerita. Dan ternyata kita bisa mengalahkan money politik. Tuh, di TPS suaranya banyak, tuh menang tuh jadi. Ya kan? Baik, Mas Muslimin mungkin ada catatan tentang money politik di pelaksanaan Pileg kali ini? Memang secara spesifik ya kita belum melakukan sebenarnya kajian ulang ya bagaimana money politik itu di 2019 ini, karena memang pengalaman pemilu ke pemilu itu kan sangat tinggi. 2014 itu sangat tinggi, bahkan 30% lebih masyarakat mengaku menerima 2014 itu. 2014 ya. 30%. Nah itu levelnya macam-macam. Memang betul bahwa money politik terutama sebenarnya itu terjadi di level yang paling rendah, yaitu DPRD kabupaten kota sebenarnya. Kalau ini saya mungkin banyak cerita di banyak daerah kita temukan, memang itu sangat kelihatan vulgar, gitu ya, sangat vulgar. Tetapi itu level DPRD kabupaten kota, dan nilainya juga luar biasa. Minimal ada yang 100 sampai 200 bahkan sampai 300. Jadi saya kaget mendengar bahkan ada caleg yang DPRD bahkan petahana yang harus menghabiskan 1 sampai 2 M. Itu DPRD. Dan itu memang tergantung wilayah. Di Sumatera itu cukup tinggi, wilayah timur cukup tinggi. Nah di Jawa itu relatif lebih rendah. Nah di Jawa untuk DPRD, saya beberapa tanya di beberapa dapil, itu 50.000 sudah cukup katanya untuk DPRD. Ini rate-nya Jawa begitu ya? Iya, untuk rate-nya Jawa. Tapi kalau di luar Jawa, itu tidak bisa. Kalau orang mau main money politik ya, artinya orang yang melakukan money politik ini kan merasa tidak pede, merasa kalau tidak melakukan itu tidak akan jadi, sehingga dia melakukan itu. Dan mereka melakukan itu memang mengantisipasi juga amplopnya.
Misalnya dia butuh katakanlah 20.000 suara, dia tidak mungkin melepas 20.000, dia akan hambur-hamburkan sampai 50.000, bahkan sampai 60.000, karena tahu konsekuensinya bocornya. Per amplop tuh ya? Iya, per amplop. Artinya bocornya itu sangat besar. Bocornya sangat besar, sangat besar. Harus berkali-kali lipat artinya harus dari... berkali-kali lipat, karena yang nyangkut berapa, itu yang terjadi kalau memang orang main di last minute itu, main di akhir. Mereka sudah perhitungkan itu. Nah, tetapi berbeda memang, misalnya katakanlah kalau kita bicara dapil neraka, misalnya di DKI. Di DKI saya menemukan bahkan di salah satu dapil yang bahkan rame di medsos ya, akan melakukan money politik katanya besar-besaran, tetapi ternyata di data kami melakukan quick count di wilayah itu, ternyata orang tersebut juga sepertinya tidak akan terpilih. Jauh suaranya dibanding caleg-caleg yang selama ini tidak melakukan money politik itu, tapi lebih pada mereka membangun jaringan, membangun infrastruktur yang kuat, relawan yang kuat, itu jauh lebih efektif ternyata, khusus di DKI. Misalnya di DKI 3, saya punya datanya, di DKI 3 itu kemungkinan besar PDIP akan 3 kursi, PKS dapat Adang, kemudian Gerindra Saras yang dapat, kemudian Nasdem Sahroni dapat, kemudian Demokrat dapat 1. Nah itu, dan di DKI ini kalau kita tadi bicara dapil neraka 1, 2, 3, memang saya kira ada perolehan yang luar biasa di PDIP-nya, karena baru kali ini kemungkinan menurut data saya itu kemungkinan besar PDIP akan mengulang kemenangannya di 2014, dan ini baru pertama kali terjadi di DKI sejak pemilu reformasi, karena di DKI ini belum ada partai yang bisa memenangkan secara berturut-turut, sama dengan di wilayah Jabar sebenarnya. Jadi kalau tahun ini di 2019 ini PDIP saya kira membuat sejarah baru di DKI karena akan kembali menjadi pemenang di pilegnya. DKI 3 sudah dapat 3 kursi, DKI 1 hitungan kita dapat 1 kursi, dan kalau survei kami sebelum pemilu itu kan satu kursi itu yang punya Bang Putra. Bang Putra yang dapat. Mudah-mudahan sampai di penghitungan itu tetap Bang Putra yang dapat, karena kita memang butuh tadi bagaimana figur-figur yang yang punya intelektualitas, punya integritas yang bisa mengisi DPR ke depan. Dan ini yang sebenarnya kenapa money politik itu juga terjadi ketika memang pemilih tidak tahu siapa yang mau dipilih. Itu yang sering sekali terjadi di Jawa Barat misalnya, Bang. Saya tanya beberapa caleg itu di akhir-akhir bahkan 10.000, 20.000 pun masih bisa untuk DPR RI ya. 10.000, 20.000 rupiah. Karena mereka nggak tahu nih siapa yang mau dipilih, ya sudah siapa yang kasih uang rokok lah, kira-kira seperti itu. Mereka mau datang ke TPS nyoblos dan memilih siapa. Baik. Dan Mas ini Muslimin, juga saya tantangan ke depan bahwa pemilu serentak ini juga bisa saja karena faktor itu money politik juga. Baik. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut kalau memang Carta punya quick count per dapil. Kira-kira kalau dari analisa permukaan saja saat ini, jadi apa kira-kira yang dilihat oleh pemilih dari masing-masing caleg kemudian memiliki nilai untuk dipilih oleh para pemilih di dapil itu? Di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami.